bisa juga, ataupun ilmuwan dan sebagainya. Saya kira itu contoh sebagai untuk kita membaca kembali apa yang dulu seperti itu, supaya kita bisa hidup dalam modernisasi sekarang, dalam modernisasi sekarang. Ya. Sehingga kita membutuhkan sedikitnya ada dua unsur kita untuk hidup dalam modernisasi. Yang pertama, kita butuh pengetahuan. Yang pertama, tentunya itu adalah syarat mutlak untuk seseorang yang bisa hidup dalam modernisasi. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Maka seperti itu. Yang kedua, tidak adanya putus hubungan dengan yang dulu. Tidak ada putus hubungan dengan yang dulu. Kita tetap menghormati yang dulu, tetapi kita pun harus harus membaca yang dulu dengan dengan masa kini. Jadi ketika teman-teman membaca hadis Arba'in Nawawi nomor 1 tentang niat, saya kira tidak harus dipahami secara nawaitu seperti itu. Bahwa di sana perlu ada sebuah perencanaan yang matang ataupun manajemen yang matang di saat kita akan Di saat kita akan melangkah beberapa tahun ke depan. Nah, salahnya orang Islam masih dicekoki saja dengan dengan pikiran-pikiran yang masih pemikirannya masih dalam koridor klasik, seperti bukan klasik ya, klasik tidak semuanya jelek seperti itu. Ya, seperti contoh Piala Dunia 2022 sudah direncanakan sampai sejak dini hari ini, sudah kemarin sehingga Qatar dijadikan tuan rumah. Itu merupakan sebuah aplikasi yang sangat modernis ataupun sangat, ya saya kira sangat mutakhir untuk ditetapkan dalam kehidupan umat Islam. Walaupun kita tentu harus yang tawakal tetap kepada yang di atas. Tetapi kalau orang Islam kan biasanya tawakal dulu, baru ya yang penting seadanya lah, seperti itu. Itu saya kira seperti itu ya. Harus ada maklumat, harus ada pengetahuan untuk untuk menggali ya, untuk menjadikan bahwa Muslim sekarang itu sesuai dengan ruh modernitas. Itu pengetahuan. Yang kedua tadi adanya tidak putus hubungan dengan hal yang dulu. Sehingga Islam itu tidak hanya dipahami secara telak, hanya sholat seperti itu, dan pun zikir, pakaian, jubah, ataupun yang ya banyak. Sementara sekarang kan orang Islam masih berpikir bahwa Islam itu ya duduk di masjid, baca Quran, baca kitab dan sebagainya. Sedangkan yang pekerja KBRI, pekerja Satgas tidak dinamai dengan dengan Islam seperti itu. Padahal itu sangat Islam sekali. Sehingga Islam itu akan menyeluruh kepada segala aspek kehidupan. Ekonomi juga ada, sosial juga ada, prinsip sosial. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum, mengatakan bahwa itu sebuah sosial dan sebagainya. Ada juga teknologi, walaupun tidak spesifik dalam Al-Quran tidak ada teknologi, tetapi mungkin teman-teman ya bisa menggali bahwa titik-titik teknologi akan ada dalam Al-Quran. Dan juga pengetahuan, seni dan pendidikan juga seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Al-Quran bukanlah buku sejarah, bukanlah buku seni, bukanlah buku pendidikan, tetapi buku petunjuk umum untuk kehidupan di dunia ya. Bukan untuk kehidupan di akhirat, untuk di dunia, karena di akhirat kita tidak membutuhkan Al-Quran, dia tinggal senang-senang aja kalau yang masuk surga itu juga ya. Kalau yang neraka ya tahulah. Mungkin banyak sekali sekarang yang mengatakan bahwa kita harus kembali ke Quran dan hadis. Saya malah menanggapinya secara sinis, supaya statement seperti itu, di mana banyak yang mengobrol statement seperti itu adalah orang-orang yang saya kira tidak banyak mempunyai kompetensi dalam pemahaman Islam ya. Maaf, saya tidak merendahkan teman-teman di sini, semuanya bisa lah, saya kira tidak merendahkan itu. Nah, itu di sana itu apa maksudnya?
Saya kira maksudnya bukan untuk membuka kembali Sahih Bukhari, Muslim, ataupun Al-Hakim, An-Nasai, Dawud, ataupun Al-Quran dengan pembacaan-pembacaan yang seperti di masjid ataupun di halaqah-halaqah dan lainnya, dengan membaca hadis, dengan dibaca, diterjemahkan, dan cuman seperti sampai titik itu. Tidak hanya seperti itu. Seorang mantan dubes Inggris, Saudi di Inggris, namanya Abdurrahman Ghazi Qusaybi, dia menulis buku kecil, ringkasan sekitar 16 hadis, dia dipreteli dengan pandangan masa kini. Namanya bukunya Thawratun fil Ahadits An-Nabawiyah. Salah satunya mengambil tema masa kini, tetapi sumbernya itu penggalian dari hadis Nabawi. Saya mungkin akan tidak hafal hadisnya, yang bahwa hadis itu menerangkan tentang bahwa orang yang melihat kepada rumah tetangganya itu boleh boleh dia intinya di matanya dipijak bahasa Jawanya gitu ya. Ya, yang ngintip kepada di rumah orang lain itu boleh boleh di matanya, boleh menjadi dibutakan matanya, seperti itu. Ghazi Qusaybi itu menafsiri ini bahwa zaman modern sekarang itu butuh adanya butuh hak personal, hak individual itu ya harus dihormati, seperti itu. Dan salah satunya nanti nyambungnya la ikraha fiddin ke sana, la ikraha fiddin, seperti itu. Nah, sehingga jargon untuk kembali ke Al-Quran dan hadis, saya kira itu jangan sampai dijadikan bumerang terhadap orang Islam sendiri. Kebaikan hadis cuma baca saja ataupun membaca terjemahan saja, tetapi menggali dengan dengan keadaan yang sesuai dengan sekarang, seperti itu. Modernisme atau hadatha dalam bahasa Arabnya, seperti saya katakan tadi, sebenarnya itu udah usang, seperti itu. Karena modernisme sudah modernisme itu kan pertama ada yang mengatakan bahwa dimulai sejak revolusi Prancis. Seolah-olah modernisme itu berkaitan hanya dengan dengan bersifat materialisme. Ada juga yang mengatakan setelah diciptakannya sebuah mesin ketik bergerak di tahun 1504 kalau tidak salah Masehi, itu dimulai modernisme. Saya kira anak-anak di sejarah harus menggali hal itu. Dan kedua, bahwa modernisme itu mengagungkan sekali nalar, rasio dan ilmu pengetahuan, sehingga salah satu modernis yang mengatakan bahwa tidak ada sebuah hakikat kecuali hanya yang dirasakan. Saya kira teman-teman di Kuliah Dakwah sudah membaca tentang ini, di mana Oujsken mengatakan bahwa marhalah kepercayaan orang itu ada 3. Marhalah pertama masalah usturi, jadi semua keadaan-keadaan di dunia itu ditafsiri dengan bahwa ini adalah dewa atau Tuhan. Terus yang kedua ditafsiri secara ilmiah, terus yang terakhir secara nalar, rasio dan sebagainya, seperti itu. Nah, tetapi di tahun 1960 kalangan baru muncul seperti ini. Postmodernism ataupun dalam bahasa Arabnya ma ba'dal hadatha, baru seperti itu untuk menghancurkan hadatha sendiri ini, bahwa tidak ada kebenaran mutlak. Tidak ada kebenaran mutlak. Jadi yang diagung-agungkan oleh modernisme bahwa kebenaran itu hanya ditunjang oleh rasio dan pengetahuan itu dibabat habis. Muncullah nanti ada pluralisme, relativisme, liberalisme, dan sofwanisme. Ya seperti yang isme-isme lah pokoknya. Yang seperti itulah hadir di dalam sekarang. Sebenarnya al-hadatsa atau mabadal hadasa itu banyak dimotori oleh sastrawan. Saya tidak menyongongkan khusus saya karena saya di sastra, seperti Jean-Jacques Rousseau dan John Locke. Itu merupakan orang-orang sastra yang mempelopori adanya revolusi Prancis. Jadi revolusi Prancis itu revolusi yang didalangi oleh berjuis dan orang-orang berpengetahuan, seperti itu.
Nah, mulai karena dampak modernisme ini dampaknya tidak bagus untuk sosial, di mana peperangan itu timbul, sehingga muncullah ma ba'dal hadatsa seperti itu. Ma ba'dal hadatsa ataupun postmodernisme yang mengagungkan kemanusiaan ya. Ya seperti sekarang lah hukukul insan seperti itu, merupakan itu jargon-jargon dari postmodernisme. Walaupun ada baik buruknya modernisme ataupun dan postmodernisme ada baik buruknya. Salah satu pelopornya yaitu ya seperti Roland Barthes ataupun dalam bidang sastra juga kebanyakan Roland Barthes dan Jack Derrida salah satu atau Kierkegaard saya lupa namanya. Kedua orang ini melandaskan postmodernisme ini adalah dalam pembacaan sastra. Pembacaan sastra ini lebih berkaitan nanti dengan Al-Quran sebenarnya. Saya kaitkannya ke sana. Berkaitan dengan sana. Bahwa karya-karya sastra itu tidak dimiliki oleh penulis, tetapi dimiliki oleh pembaca. Banyak sekali orang-orang Islam yang sangat menentang tentang teori Barat, itu teori Barat tentang pembacaan teks ataupun pembacaan redaksi. Salah satunya hermeneutik juga banyak ditolak, dan juga yang dicetuskan oleh Roland Barthes dan juga Jack Derrida dengan teori tafikiahnya atau deconstruction-nya itu sangat sekali ditentang oleh banyak kalangan Islam begitu. Karena apa? Itu akan menghancurkan nilai-nilai keagungan Al-Quran begitu. Dan saya kira perlu pembacaan kembali tentang teori-teori ini. Salah satu Roland Barthes ini merupakan, saya bisa bilang tilmid thaqafi daripada Jack Derrida, saya kira seperti itu, untuk bisa mengembangkan teori-teori tafikiahnya, di mana salah satunya bahwa karya itu tidak dimiliki oleh penulis, ataupun sebuah teori bahwa penulis itu sudah meninggal. Di saat saya menulis novel, saya itu tidak mempunyai harga atau tidak mempunyai hak untuk untuk memberikan tafsiran terhadap karya sastra saya. Kalau dalam Al-Quran seolah-olah kan seolah sama dengan yang dikatakan oleh Nietzsche bahwa Tuhan sudah mati, bahwa Quran itu tidak ada yang bukan tidak yang menulis, tidak ada ya. Jadi tapi kan penulis kan. Jadi tidak ada yang memberikan seperti itu. Tetapi memang ada baiknya seperti itu, bahwa penafsiran Al-Quran ada begitu bebas, tidak hanya tergantung kepada penafsir dahulu, dan tentunya kalau membaca Al-Quran ya harus ada keahlian tersendiri sehingga bisa membaguskan pandangannya seperti itu. Jadi ma ba'dal hadatsa ini merupakan teori sastra yang ya sebenarnya sudah usang juga sebenarnya, bahwa Anas huwa al-qari, bahwa teks itu adalah the text is the reader, bahwa yang Anas itu adalah pembaca, sehingga makna itu tidak objektif tetapi subjektif. Makanya kita bisa membaca lah, saya bisa membaca sedikit dalam literatur fikih, itu bisa penafsiran yang berbeda dalam mufasir seperti itu, dalam mufasir. Lebih terkini lagi bahwa setelah ada hadatsa modernism, adalah hadatsa postmodernism, juga di sana ada juga postmodernism, bahwa ba'dal hadatsa itu sekarang masih dalam peninjauan lah. Itu ada yang mengatakan itu tumbuh pada tahun 2007 kemarin baru.